Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam video pembelajaran. Pada video ini kita akan membahas tentang struktur penulisan artikel ilmiah dengan fokus pada bagian hasil dan pembahasan. Dua bagian ini merupakan inti dari sebuah penelitian, karena disinilah penelitian menyajikan temuan sekaligus menjelaskan makna secara ilmiah. Adapun tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita dapat memahami konsep dari bagian hasil dan pembahasan, mengetahui perbedaan di antara keduanya, serta mampu menyusun keduanya dengan baik sesuai kaidah penulisan ilmiah. Posisi dalam artikel, dalam struktur artikel ilmiah, bagian hasil dan pembahasan berada setelah metode penelitian. Urutannya dimulai dari pendahuluan, metode, kemudian hasil, dilanjutkan dengan pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Bagian hasil dan pembahasan disebut sebagai inti penelitian karena berisi jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, pengertian hasil. Bagian hasil adalah bagian yang menyajikan data atau temuan penelitian secara objektif. Pada bagian ini, penulis hanya menyampaikan fakta yang diperoleh dari proses penelitian tanpa menambahkan opini atau penafsiran. Dengan kata lain, bagian hasil menjawab pertanyaan apa yang ditemukan dalam penelitian. Prinsip penulisan hasil. Dalam penulisannya, bagian hasil harus memenuhi beberapa prinsip. Di antaranya adalah objektif, berdasarkan data, disusun secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah, serta disajikan secara ringkas dan jelas. Untuk mempermudah pemahaman, hasil juga dapat didukung dengan tabel, grafik, atau diagram. Contoh dari hasil. Sebagai contoh, seorang peneliti dapat menyajikan data bahwa nilai rata-rata siswa sebelum perlakuan adalah 70 dan setelah perlakuan meningkat menjadi 85. Nah, pernyataan ini termasuk dalam bagian hasil karena hanya menunjukkan data tanpa menjelaskan penyebabnya. Kesalahan pada hasil. Dalam bagian hasil terdapat beberapa hal yang harus dihindari. Di antaranya adalah memberikan opini pribadi, menjelaskan penyebab suatu fenomena, mengaitkan dengan teori, atau menarik kesimpulan. Hal-hal tersebut bukan termasuk bagian hasil, melainkan akan dibahas pada bagian pembahasan. Selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan. Pembahasan adalah bagian yang berfungsi untuk menjelaskan dan menafsirkan hasil penelitian. Jika pada bagian hasil kita hanya menyajikan data, maka pada bagian pembahasan kita mulai menjelaskan makna dari data tersebut. Fungsi pembahasan. Bagian pembahasan memiliki beberapa fungsi utama. Di antaranya adalah menjawab rumusan masalah, menjelaskan hasil penelitian, serta mengaitkannya dengan teori yang relevan. Selain itu, pembahasan juga menunjukkan kontribusi penelitian terhadap bidang ilmu yang dikaji. Dalam pembahasan terdapat beberapa komponen penting yang biasanya disajikan. Pertama, interpretasi hasil. Kedua, kaitan dengan teori. Yang ketiga, perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Keempat, implikasi dari hasil penelitian. Dan yang terakhir, keterbatasan penelitian. Semua komponen ini membantu memperkuat kualitas analisis dalam penelitian. Contoh pembahasan. Sebagai contoh, jika dalam hasil ditemukan adanya peningkatan nilai siswa, maka dalam pembahasan dijelaskan bahwa peningkatan tersebut terjadi karena penggunaan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Penjelasan ini juga dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran tertentu serta didukung oleh penelitian sebelumnya yang relevan. Perbedaan utama dari keduanya yaitu antara hasil dan pembahasan terletak pada fungsinya. Hasil berisi data dan bersifat objektif, sedangkan pembahasan berisi penjelasan dan bersifat analitis. Secara sederhana, hasil menjawab pertanyaan apa, sedangkan pembahasan menjawab pertanyaan mengapa. Hubungan keduanya.
Meski berbeda, hasil dan pembahasan memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan. Hasil menjadi dasar dari pembahasan, sedangkan pembahasan memberikan makna terhadap hasil tersebut. Keduanya saling melengkapi dalam membentuk sebuah artikel ilmiah yang utuh. Dalam penulisan bagian hasil dan pembahasan, ada beberapa tips yang dapat diperhatikan, yaitu gunakan bahasa ilmiah yang jelas, sajikan data yang relevan saja, serta hubungkan pembahasan dengan teori yang tepat. Selain itu, hindari pengulangan yang tidak perlu agar tulisan tetap efektif dan mudah dipahami. Nah, jadi kesimpulannya, sebagai kesimpulan, bagian hasil menyajikan fakta atau data penelitian, sedangkan pembahasan menjelaskan makna dari data tersebut. Kedua bagian ini sangat menentukan kualitas sebuah artikel ilmiah, sehingga harus ditulis dengan baik dan sesuai kaidah. Baik, demikian penjelasan kami mengenai struktur penulisan artikel ilmiah pada bagian 3, yaitu hasil dan pembahasan. Terima kasih atas perhatian Anda dan terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're